kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, kita akan sama-sama membacanya. Yesus menjanjikan penghibur. 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi kita sudah dapat beribadah bersama-sama. Firman Tuhan boleh memberkati kepada kita tentang kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus adalah jaminan, haleluya, yang penuh bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Dia juga yang akan kembali ke dunia untuk menjemput kita bersama-sama. Dan kita mempunyai Tuhan yang hebat, kita mempunyai Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang terus boleh menuntun kepada kita. Kalau sampai malam hari ini, tidak sebagaimana biasa hari Kamis, tapi ada satu kerinduan buat kita untuk bersama-sama berkumpul dan haleluya, kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Menyembah kepada Tuhan. Dan ada kerinduan buat kita, haleluya, untuk hadir dan menerima berkat-berkat itu. Amin. Haleluya. Dan malam hari ini dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Haleluya. Jika kita semuanya mengasihi kepada Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang yang sudah mau mati, lalu dia penyerahan diri kepada Tuhan, sebagaimana orang yang sebelah daripada Tuhan Yesus, waktu sudah dekat titik terakhir, waktu dia tahu bahwa dia hari ini juga dia akan mati, dia langsung menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kalau Tuhan, engkau pergi ke sorga, engkau ingat sama aku. Dan hari itu juga Tuhan katakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di tanah Firdaus. Lalu bagaimana dengan kita semua yang ada pada malam hari ini? Kita menjalani hari-hari kita ini, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita harus melewati semua masalah persoalan. Enak kalau begitu, bertobat langsung mati, enak. Langsung ada bersama-sama. Tetapi kita ini yang ada ini sampai saat ini, kita harus melewati semua persoalan masalah, tantangan, rintangan, kiri kanan kita, lewat telinga kita, lewat pendengaran, lewat pandangan kita. Wow, itu begitu banyak persoalan masalah yang silih berganti datang sama kita. Amin. Kita kuat atau tidak? Kita mampu atau tidak untuk menjalani hari-hari kita? Sehingga firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya yakin dan percaya kita semuanya mengasihi kepada Tuhan. Amin. Kita mencintai kepada Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintahnya. Tuhan katakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Ya, pertama waktu Petrus bersama-sama dengan Tuhan, Petrus katakan, walaupun engkau masuk penjara, di situ juga aku ada bersama-sama dengan engkau. Tapi pada waktu Yesus bangkit dan 40 hari ada bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus bertanya lagi sama Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, aku mengasihi engkau. Sampai yang ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu dipertanyakan kepada kita semuanya yang ada pada malam hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi kepada Tuhan? Apakah engkau mengasihi kepada Tuhan? Petrus katakan, engkau yang tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu. Ya, Petrus kaget karena Tuhan sudah 3 kali bertanya kepada Petrus. Ya. Tuhan tahu kekuatan kemampuan kita untuk menjalani hidup ini. Haleluya, Dia tahu bagaimana ya kita untuk menjalani terus maju ke depan, untuk tidak mundur dari kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kepada kita, sehingga waktu Dia naik ke sorga, ya, di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu kita baru terima Tuhan Yesus, waktu kita terima baptisan air, ya, di situ Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita semuanya ini sudah ada Roh Kudus. Ya, tetapi bagaimana ya kita punya cara pemeliharaan bersama-sama dengan Roh Kudus. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyalakan api, tapi apakah api itu bisa kita jaga untuk dia tetap menyala? Amin. Kita bisa menyalakan api, tetapi apakah api itu bisa tetap menyala? Kita tetap menjaganya supaya dia tetap menyala. Sama dengan 5 anak darah yang bodoh. Ya. Pada waktu mereka membawa pelita, masing-masing menyiapkan minyak. Apabila minyak itu sudah mulai hampir habis, diisi lagi minyak itu di dalam pelitanya supaya pelitanya tetap menyala. Tetapi 5 anak darah yang bodoh ini, ya, dia menganggap bahwa Tuhan masih lama datang, ya. Dia merasa bahwa ya mempelai itu masih lama datang. Lalu dia menganggap bahwa ya itu nanti besok-besok saja. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perjalanan kehidupan kita untuk menuju kepada suatu kehidupan yang kekal itu? Kita perlu Roh Kudus untuk terus menerangi perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita perlu. Dan kita harus terus isi dengan firman Tuhan. Kita harus terus isi dengan Roh Kudus, biar pelita perjalanan kehidupan kita ini tetap menyala. Amin. Tetap hidup. Dan waktu sang pengantin itu datang, ya, yang 5 bijaksana dia ada bersama-sama sebab dia menyiapkan minyak. Tetapi yang bodoh ini, ya, dia harus mencari, tengah malam dia harus mencari minyak, tetapi tidak ada yang menjualnya. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita ya di dalam hari-hari yang kita jalani ini, apalagi sekarang ini semakin sulit keadaan
keadaan. Ya, ada hamba Tuhan yang katakan nanti yang dikatakan secupak endung sedinar itu beras 1 kilo itu bisa harganya 8 juta. Lalu kita mau pergi cari di mana? Ya, kalau beras 1 kilo 8 juta, waduh, luar biasa ya. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya ya. Di sini kata aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, yaitu penolong itu yaitu Roh kebenaran. Amin. Yaitu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus inilah, haleluya, yang menjadi pembela kita. Ya. Yesus katakan aku akan minta, sebab Dia tahu kita sebagai manusia tidak mampu, tidak kuat. Dan Dia katakan aku akan minta kepada Bapa, ya, seorang penolong yaitu Roh Kudus untuk menyertai kamu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, tidak, selama-lamanya. Apakah kita bisa pelihara itu? Kita bisa jaga itu? Isilah. Kalau kita sudah menemukan itu, kita terus isi dengan firman Tuhan. Amin. Isi dengan doa. Haleluya. Biar pelita kehidupan kita itu terus menyala. Amin. Haleluya. Agar kita tetap berhubungan erat dengan Tuhan. Haleluya. Kita yang ada pada malam hari ini, kita merindukannya. Kalau kita tidak merindukannya, kita tidak ada pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Roh Kudus itu membuat kita supaya kita percaya diri, kita menjadi saksi. Ya, kerjakanlah keselamatanmu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, ya, engkau harus memberitakan. Itu firman Tuhan. Amin. Beritakanlah itu firman Tuhan. Baik itu keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik, sampaikan itu. Jangan untuk diri kita sendiri, jangan. Tetapi untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Mungkin keluarga kita, mungkin ya tetangga-tetangga, saudara-saudara kita, ya. Kita jangan katakan, mati-matilah dia, ya, bodoh amat sama dia. Jangan. Amin. Kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka buah-buah Roh itu akan nyata bagi kita. Ada kasih. Amin. Ada kasih di dalamnya. Ada penguasaan diri di dalamnya. Ada damai sejahtera di dalamnya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Lukas 11 ayat 9, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, mungkin ya hari-hari ini kita merasa capek lah mau berdoa lama-lama, capek lah mau melayani, ya, capek mau datang ke gereja, bosan aku, ya. Haleluya. Ya. Firman Tuhan mengajak kepada kita, waktu kita duduk berdoa, kita jangan ya melihat kepada masa yang lalu. Tuhan tidak melihat ya dosa-dosa kita yang besar. Tuhan tidak melihat kesalahan-kesalahan kita. Tapi saat malam hari ini Tuhan melihat hati kita yang kita bawa kepada Tuhan. Ya.
Jangan kita katakan saya capek duduk berdoa, tidak dapat dapat. Tuhan tahu, amin. Tuhan tahu. Kita semuanya sudah ada itu Roh Kudus. Tapi tinggal kita hidupkan. Amin. Tinggal kita hidupkan. Dia mau pakai kita semuanya. Haleluya. Sebab apa? Sebab Roh Kudus itu harus tetap dihidupkan agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tidak menyangkal. Amin. Kalau kita menyangkal, Tuhan pun akan menyangkal kepada Bapa di surga. Amin. Tapi kalau kita mengaku Dia, maka Dia juga akan tetap setia kepada kita. Amin. Haleluya. Seperti itu dikatakan, mintalah. Amin. Ya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan, haleluya, mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Ya, Tuhan tahu kerinduan kita yang sangat-sangat. Tuhan tahu kerinduan kita. Ya, Dia akan datang menjamah kepada kita. Kita jemaat-jemaat Tuhan, saya tahu ya kita ada ya seberapa yang Tuhan sudah ya penuhkan dengan Roh Kudus. Jangan kita diam ya, tapi kita memberkati. Haleluya, tetangga-tetangga kita yang ada di sebelah kita. Haleluya, berkatilah mereka. Haleluya, maka kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri itu akan mentransfer kepada mereka. Asal mereka mau sungguh-sungguh mengarahkan pandangan. Jangan engkau waktu duduk berdoa, ya, engkau tidur. Jangan, sia-sialah semuanya itu. Tapi waktu engkau duduk berdoa, ya, haleluya, engkau sungguh-sungguh, ya. Jangan engkau, ya, engkau muliakanlah Tuhan, menyembahlah kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau bawa engkau punya kesedihan. Ya, yang kemarin jangan. Pasrah diri kepada Tuhan. Tuhan yang tahu hatimu. Dia akan datang untuk menjamah engkau. Haleluya. Jangan engkau merasa capek. Ya, aku capek berdoa. Ya, bebanku ini terlalu berat. Justru itulah Tuhan dekat sama engkau. Amin. Dia bisa mengangkat bebanmu itu. Haleluya. Biarkanlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Biarlah api Roh Kudus itu boleh tetap menyala. Ya, kita sudah menyalakan api itu, ya jangan kita padamkan. Ya, sebab kalau sudah menyala, ya mari kita terus bakar terus dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian. Haleluya, dengan doa. Sebab tidak ada ya satupun yang bisa membuat ya kita menyala. Roh Kudus itu tetap hidup. Ya, hanya doa, hanya pujian, ya. Itu minyak Roh Kudus itu akan terus membuat kita menjadi orang-orang yang penting di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Apakah kita masih bisa ya menjaga api itu tetap menyala? Ya, kita katakan saya bisa. Amin. Haleluya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan kita merasa ya kita sudah capek untuk berdoa, doa terus. Ya, Tuhan tidak menjawab, tidak. Ada waktunya Tuhan akan menjawab. Amin. Biarlah haleluya Roh Kudus itu boleh membuat kita menjadi orang-orang yang berharga di hadapannya. Haleluya. Doa yang terus menerus adalah doa yang membuka jalan buat kita jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pada kesempatan ini mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dia ada sekarang di tempat ini. Haleluya. Dia mau turut bekerja bersama-sama dengan engkau waktu untuk kasih hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Dia datang menjamah.
Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan itu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Amin. Mari kita ambil sikap kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya.